Pasca tertangkapnya tersangka korupsi dana desa sebesar 600 juta rupiah di tempat persembunyiannya di Kabupaten Jember, penyidik tindak pidana korupsi Polres Situbondo akhirnya melimpahkan berkas perkara Suriwan ke Kejaksaan Negeri Situbondo. Mantan Kades Kotakan, Kecamatan Situbondo yang keluar masuk penjara karena kasus korupsi ini diantar dua orang penyidik Tipikor Polres Situbondo. Dengan menggunakan kaos warna kuning, mantan Kades Liwung dan Kades Kotakan langsung digelandang ke kantor Kejaksaan Negeri Situbondo. Tersangka Suriwan menjalani pemeriksaan penyidik pidana khusus atau Pitsus Kejaksaan dengan didampingi kuasa hukumnya bernama Suyono SH. Selama hampir 1 jam proses pemeriksaan, selanjutnya oleh penyidik Pitsus tersangka korupsi dana desa ini dijebloskan ke rumah tahanan Rutan Situbondo. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, anggaran dana desa tahun anggaran 2020 yang dikorupsi tersangka Suriwan tidak hanya proyek yang diduga fiktif, melainkan bantuan tunai langsung atau BLT dampak COVID untuk warga miskin juga ditilep. Kuasa hukum tersangka Suriwan bernama Suyono membenarkan kliennya diserahkan ke Kejaksaan Negeri Situbondo. Pengacara asal Subo ini berjanji akan terus mengawal perkara yang menjerat kliennya itu sampai ke Pengadilan Tipikor Surabaya. Menurutnya, perkara yang menjerat kliennya sangat janggal karena penggunaan anggaran dana desa tahun 2020 sama sekali tidak ada SPJ-nya. Dikonfirmasi terpisah Kepala Seksi Pidana Khusus atau Pitsus Kejaksaan Negeri Situbondo, Ferry Hari Ardianto mengatakan pihaknya telah menerima penyerahan tahap 2 dari Polres Situbondo dengan tersangka atas nama Suriwan atas perkara tindak pidana korupsi dana desa tahun 2020 dengan kerugian negara mencapai sebesar 670 juta rupiah lebih. Ferry menjelaskan, tersangka Suriwan ini telah terlibat kasus korupsi ketiga kalinya dengan kasus yang sama. Benar, yang namanya Pak Suriwan itu hari ini jam 10 akan dilimpahkan kejaksaan. Selanjutnya nantinya selesai pelimpahan dari Polres ke Kejaksaan, saya tetap kawal sampai ke lapas. Saya rasa sangat janggal sekali dan aneh. Masa iya dana sebesar itu tidak ada secuil pun SPJ yang diberikan kepada pihak pemerintah. Padahal setiap penggunaan anggaran itu dengan Pak Suriwan sudah semuanya diserahkan ke Sikdesnya yang bernama Angga. Di sana kan sudah ada struktur bahwa Sikdes itu selaku pembuat SPJ dan verifikasi. Sedangkan Pak Suriwan, kepala desa, itu yang bertanggung jawab. Di sana juga ada yang namanya bendahara tuh. Lah, itu kalau memang tahap 1 itu sudah ada masalah, kenapa kok sampai selesai termin ketiga, sampai selesai anggarannya? Yaitu yang saya dikatakan aneh itu. Karena tidak ada SPJ itu ya? Betul. SPJ sampai saat ini tidak ada. Bahkan yang namanya Angga selesai itu sudah kabur. Suriwan bin Rasmidi dalam perkara tindak pidana korupsi dengan kerugian sebesar 600.077.046.200 rupiah. Kasus korupsi apa itu? Dana desa di Desa Kotakan tahun 2020. Kami sekarang melakukan penerimaan tahap 2, kemudian kami melakukan penahanan terhadap tersangka Suriwan selama 20 hari ke depan. Jadi terhitungnya mulai tanggal 7 November sampai dengan tanggal 27 November. Suriwan terlibat kasus untuk yang berapa kali? Ini ketiga kali Dengan kasus yang sama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.